Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama itu ada sikap. Sikap itu sendiri adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Selanjutnya, sikap itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komponen sikap. Sebagaimana telah diketahui, sikap seperti nilai diperoleh dari orang tua, guru, dan anggota kelompok rekan sekerja. Selanjutnya ada fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan, akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Selanjutnya itu ada sikap dan konsistensi. Umumnya riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Selanjutnya itu ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Di sini terdapat beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama itu ada teori perubahan sikap. Maksudnya itu teori ini dapat membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Yang kedua itu ada teori pertimbangan sosial. Teori ini adalah suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang ketiga itu ada konsistensi dan teori perselisihan. Maksudnya, teori ini adalah memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Maksudnya adalah teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Selanjutnya itu ada teori persepsi diri. Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya itu ada teori motivasi dan aplikasinya. Maksud dari teori ini adalah mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah para manajer. Teori selanjutnya itu ada teori motivasi awal. Pada tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. Teori selanjutnya itu ada teori kebutuhan dan kepuasan. Maksud dari teori ini adalah pada praktiknya merupakan bagian-bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak dijumpai. Teori terkait dengan sikap selanjutnya itu adalah teori prestasi. Teori prestasi ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori ini memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Teori selanjutnya ada teori ERG. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Selanjutnya ada teori harapan dan selanjutnya ada teori penguatan. Maksud dari teori penguatan itu sendiri adalah perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Maksud dari teori ini adalah menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Teori selanjutnya ada teori atribusi, teori selanjutnya ada teori agensi, dan yang terakhir itu ada pendekatan Dyadic. Baik, selanjutnya itu ada persepsi. Persepsi itu sendiri adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Orang-orang merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda karena persepsi bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Yang kedua ada pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Yang ketiga itu ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan.
Baik, selanjutnya ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan, dan yang terakhir ada persepsi orang atau membuat penilaian mengenai orang lain. Selain persepsi, ada juga nilai. Nilai ini secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada arti penting nilai. Dimaksudkan nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Yang kedua itu ada nilai dan dilema etika, dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai sepanjang budaya. Selain nilai tadi, ada juga pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengondisian klasik. Yang dimaksudkan dengan pengondisian klasik itu sendiri adalah proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua itu ada pengondisian operan. Maksudnya itu adalah bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran sosial, maksudnya adalah individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain. Selain pembelajaran tadi dan nilai dan persepsi juga, yang selanjutnya itu ada kepribadian. Kepribadian itu sendiri adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Penentu kepribadian itu sendiri terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada keturunan, yang kedua itu ada lingkungan dan situasi. Keturunan adalah sebagai besar mengemukakan bahwa keturunan merupakan penentu asa saat pembuahan. Yang kedua lingkungan. Lingkungan itu adalah di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh lain yang dialami. Dan yang terakhir ada situasi. Situasi itu sendiri adalah faktor ini memengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep tadi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya dalam video saya ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.